Welcome to our channel. Jepang telah lama dikenal akrab dengan teknologi robot. Alih-alih menganggap robot berbahaya karena mengambil sebagian besar peran manusia, negara ini malah gencar mengembangkan teknologinya dari hari ke hari. Terbukti, makin banyak yang memanfaatkan robot, mulai dari urusan pekerjaan hingga menggantikan peran pasangan hidup sekalipun. Jadi, bagaimana ketergantungan Jepang terhadap robot dapat digambarkan? Berikut ulasannya untuk kalian simak. Robot menanggung lebih dari 60% pekerjaan manusia. Jepang dan robot adalah dua hal tak terpisahkan. Mereka membuat robot untuk membantu bersih-bersih serta merawat populasi lansia. Pada bulan April 2023, revisi Undang-Undang Lalu Lintas memungkinkan robot melakukan pengiriman tanpa pengemudi dan menavigasi jalan-jalan di seluruh Jepang. Karena itu, jangan kaget jika robot-robot ini kemudian bertanggung jawab atas lebih dari 60% pekerjaan di Jepang. Faktanya, Jepang memang sangat sukses dalam hal robotika, sekaligus dianggap sebagai negara terdepan dalam hal inovasi robot. Bagian paling menarik tentang budaya antusias robot Jepang adalah robot humanoid. Sejak tahun 1950-an, peneliti Jepang menyukai ide robot yang dapat meniru manusia. Saat itu, penguasa militer Jepang melarang penggunaan teknologi untuk mengembangkan senjata baru. Hal ini lantas membuat pengrajin Jepang berfokus pada kreasi yang lebih tidak berbahaya, seperti boneka mekanis yang ditampilkan di teater atau robot yang menyajikan teh. Ketika Jepang akhirnya membuka diri terhadap kontak asing lebih dari 2 abad kemudian, para pengembang mainan yang terampil itu memimpin dalam mengadaptasi teknologi barat untuk penggunaan yang lebih praktis. Nah, mulai tahun 1990-an, Jepang telah melakukan dorongan yang besar dalam mengembangkan robot untuk digunakan sebagai tenaga kerja. Bahkan saat ini, penggunaan robot di Jepang telah mengungguli sejumlah negara di dunia yang juga menggunakan robot. Pada 2017 misalnya, terdapat 1.562 robot untuk setiap 10.000 pekerja manusia. Robot mulai menyerupai performa manusia. Erika Aoi merupakan robot humanoid yang dipekerjakan sebagai pembaca berita. Tidak hanya dilengkapi program untuk membaca naskah berita, Erika juga punya kecerdasan artifisial yang membuatnya bisa melakukan percakapan secara spontan. Kemudian terdapat robot pengasuh anak yang dikenal sebagai Vevo. Robot ini dibekali kemampuan untuk mengenali anak asuhnya serta bisa merekam kegiatan mereka pada saat sedang makan ataupun tidur. Robot lainnya adalah Orihime yang memang dirancang membantu para penyandang disabilitas. Terbaru, sekelompok ilmuwan dari Kyoto University dan Osaka University yang bekerja sama dengan Hiroshi Ishiguro Laboratories menciptakan robot yang bisa mengenali dan menganalisis tawa, di mana robot ini disiapkan untuk mengambil peran menemani lansia. Dengan begitu, bukankah robot mulai menyerupai performa manusia? Tidak perlu menunggu lama hingga robot bisa menggantikan peran manusia. Keberadaan robot di Jepang nyatanya sudah siap untuk itu. Namun, dari keberadaan robot-robot tersebut dapat disimpulkan bahwa Jepang sama sekali tidak khawatir akan peran manusia yang digantikan robot, sebab mereka telah berkutat pada masalah kekurangan tenaga kerja akut. Rendahnya angka kelahiran dan membludaknya jumlah lansia di masa depan membuat negara ini menciptakan robot demi memudahkan untuk selanjutnya menggantikan peran manusia. Pria lebih membutuhkan robot daripada perempuan sungguhan. Jepang telah mengumumkan robot wanita baru yang berfungsi penuh. Maksudnya, ini bukan lagi tentang robot biasa, melainkan biorobot yang dapat meniru nyaris menyerupai manusia nyata. Tidak hanya secara fisik, bagian luar dan dalam juga telah dilapisi gel silika, membuatnya terasa persis seperti kulit manusia. Apalagi mesinnya tidak dingin, dan untuk melengkapinya, pencipta robot telah menyisipkan sensor khusus untuk memberikannya perasaan manusia. Kaum pria kemudian menjadi pengguna terbesar yang menunjukkan minatnya pada robot ini. Mereka bahkan mengatakan tidak lagi membutuhkan pacar. Jika orang-orang berpikir tak bisa membeli cinta, maka hal sebaliknya telah menjadi prinsip pria-pria peminat robot wanita. Perusahaan mengatakan bahwa pasar mereka adalah orang-orang yang tertarik pada anime dan manga. Robot-robot ini pun juga bisa di-custom sesuai keinginan pembeli, mulai dari tinggi dan detail lainnya seperti warna rambut serta mata, membuatnya benar-benar menjadi pasangan ideal.
Fakta kurangnya perempuan di Jepang membuat permintaan robot seks meningkat dan semakin digemari. Dokter dari King's College London, Kate Devlin mengatakan, saat ini minat pria single di Jepang sudah bergeser pada kekasih buatan atau robot seks. Itulah sebabnya robot ini akan semakin menurunkan angka kelahiran. Tak hanya itu, penjualan robot juga mengalami peningkatan yang fantastis. Mampu belajar dari interaksi. Masih membahas seputar robot wanita terbaru, faktanya mereka ini tidak hanya menjadi pasangan ideal dari segi fisik, melainkan juga dari sisi keterampilan hidup. Ya, robot ini sangat pintar. Mereka dilengkapi chipset yang sangat kuat sehingga memungkinkan untuk menghubungkannya ke semua peralatan berbeda di dalam rumah seperti TV hingga mesin cuci. Melalui remote control, pemilik dapat memerintahkan mereka untuk melakukan pekerjaan sederhana seperti mencuci pakaian atau mungkin membersihkan rumah. Robot ini pun sangat fleksibel. Persendiannya dibuat sedemikian rupa sehingga mereka dapat memutar tangan layaknya manusia. Bahkan mungkin lebih baik karena mereka memiliki akses ke lebih banyak sudut daripada manusia. Sebut saja bahwa manusia memiliki tulang yang membuat pergerakan terbatas dan sewaktu-waktu mengalami situasi berbahaya. Namun tidak dengan robot. Selain sangat fleksibel secara fisik, ternyata robot-robot ini juga menampilkan berbagai macam ekspresi. Semakin banyak berinteraksi, maka semakin banyak pula yang akan mereka pelajari. Meskipun ekspresi mereka tidak selalu sempurna, mereka akan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Artinya, semakin banyak ia berbicara dan berinteraksi, semakin baik pula pengalamannya. Sebab dari sini, mereka dapat mempelajari lebih lanjut tentang ekspresi wajah manusia yang sebenarnya. Menghilangkan kesepian. Robot tidak hanya hadir untuk meringankan atau bahkan mengganti peran manusia. Lebih jauh, robot-robot ini telah mengisi kekosongan yang mulai sulit didapatkan dari sesama manusia, yakni kesepian. Bukankah teknologi ini terdengar sangat luar biasa? Sekarang banyak orang mungkin bertanya alasan mengapa robot ini dibuat. Saat itulah para ahli di Jepang percaya bahwa pertama-tama robot diciptakan untuk mengurangi ketidakseimbangan antara pria dan wanita. Alasan lainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis. Robot yang semula teman kerja menjadi teman hidup di masa depan adalah kekhawatiran baru. Bukan rahasia lagi bahwasanya saat ini di Jepang tengah populer penggunaan robot dan asisten digital untuk keperluan pribadi, baik berupa robot seks, karakter hologram, sampai asisten rumah tangga digital. Psikolog David Levy dalam proyeksinya menyebut, maraknya teknologi bisa jadi membuat manusia melihat seks sebagai kebutuhan tanpa adanya ikatan emosional. Sehingga diperkirakan manusia akan enggan menjalin hubungan dengan sesamanya. Apalagi jika kebutuhan seksual mereka bisa dipenuhi oleh robot atau teknologi. Bukankah menikahi robot sudah pernah terjadi beberapa tahun belakangan? Menurut situs ulasan seks toy Bad Bible, industri robot seks juga berkembang pesat, bahkan mampu mengantongi 200 juta dolar Amerika Serikat atau setara 3,1 triliun rupiah setiap tahun dari penjualan robot seks. Di mana Jepang mencatatkan angka pengguna robot seks yang lebih tinggi sebesar 27,1% ketimbang Amerika Serikat dan Eropa. Akan ada pendapat pro dan kontra terhadap keberadaan robot yang menyerupai manusia ini. Selanjutnya, bagaimana pendapat kalian mengenai ini? Atau mungkin kalian masuk dalam kelompok netral?